Salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu. Selamat Hari Natal. Damai dan sukacita Natal kiranya beserta dengan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan berita sukacita pada saat ini. Kita terlebih dahulu berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk setiap kasih karunia-Mu yang sudah Engkau nyatakan bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami, kendalikan hati kami, kendalikan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adapun sabda Tuhan yang menyapa kita dalam pesta Natal yang kedua pada saat ini tertulis dalam kitab Titus pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat 15. Demikian firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatkanlah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikian firman Tuhan. Selamat Natal bagi kita semuanya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu sukacita yang kita miliki di dalam kehidupan semakin nyata, semakin jelas, dan semakin sempurna jika sukacita itu kita lakukan ketika Kristus hidup di dalam kita dan kita hidup di dalam Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu yang paling sulit dilakukan oleh manusia di dalam kehidupan adalah mengontrol diri sendiri supaya tidak melakukan hal yang tidak benar. Mengontrol diri sendiri supaya mampu berdiri di dalam kebenaran. Mengontrol diri sendiri supaya tidak jatuh ke dalam dosa. Semuanya itu terasa sulit, semuanya itu terasa susah, dikarenakan manusia masih dikendalikan oleh keinginan dagingnya, dikarenakan manusia masih dikendalikan oleh dunia ini. Tentu kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, sebuah surat yang disampaikan oleh Paulus kepada Titus, yang pada saat itu Titus melayani sebuah jemaat yang ada di Kreta. Orang-orang Kreta tentu mempunyai karakter yang tidak baik, mempunyai karakter yang tidak benar, dan mempunyai karakter yang jauh dari namanya kehendak Tuhan.
Kehidupan orang-orang Kreta pada saat itu hidupnya penuh dengan kebohongan, hidupnya penuh dengan kerakusan, hidupnya penuh dengan kemalasan. Bahkan cenderung mereka beranggapan apa yang mereka lakukan itu adalah baik. Walaupun sesungguhnya sudah mereka pahami bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan itu tidak baik. Atau segala sesuatu yang mereka lakukan itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nah, di dalam situasi yang demikianlah, Paulus memberikan sebuah nasihat, sebuah dorongan kepada Titus supaya Titus mampu berdiri teguh di dalam kebenaran, supaya Titus mampu berdiri teguh, tidak terprovokasi oleh karena kehidupan orang-orang yang tidak benar itu. Maka sebuah nasihat yang sangat baik yang Paulus sampaikan dalam kebenaran firman Tuhan ini. Dia mengatakan karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Kasih karunia Allah itu tidak lagi sebuah ajaran saja, tidak lagi hanya sebuah tulisan saja, tidak hanya sebuah ilusi saja. Tetapi kasih karunia itu sudah benar-benar nyata, dinyatakan oleh Allah sendiri melalui putra tunggalnya yaitu Yesus Kristus. Lewat pengorbanan Kristus di kayu salib jelaslah nyata, itulah kasih karunia yang sesungguhnya. Maka tidak ada lagi dogma yang lebih baik, yang lebih sempurna daripada wujud nyata yang dinyatakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus lewat pengorbanan itu. Maka karena pengorbanan Yesus itu adalah nyata, itulah kasih karunia yang benar-benar hadir dan menyelamatkan semua orang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah Paulus menyampaikan akan kasih karunia Allah yang benar-benar nyata, tujuan daripada kasih karunia itu tentu untuk mendidik semua orang, untuk memberikan kesadaran kepada semua orang bahwa hidup mereka sudah disucikan, sudah ditebus oleh Allah dari segala lembah dosa. Maka kefasikan, kemunafikan dan juga keinginan-keinginan dunia harus berganti dengan kebijaksanaan dan keinginan-keinginan Allah itu sendiri. Nah, jemaat Tuhan, tentu pandangan atau kebenaran firman Tuhan yang Paulus sampaikan ini kepada Titus juga nyata kepada kita. Kehidupan umat Tuhan atau kehidupan gereja pada saat ini sering sekali masih dikendalikan ego, masih dikendalikan keinginan, masih dikendalikan oleh dunia. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita mau diingatkan bagaimana kasih karunia Allah itu telah nyata dalam kehidupan kita. Bahkan pada saat ini kita percaya, kita meyakini perayaan-perayaan Natal yang kita lakukan di dalam kehidupan itu salah satu bukti nyata bahwa kasih karunia itu sudah ada di tengah-tengah dunia ini. Ketika Kristus lahir, ketika dia datang ke dunia ini, maka pada saat itulah dunia ini sudah berganti menjadi dunia yang penuh dengan kasih karunia. Menjadi dunia yang dikendalikan oleh Allah. Tidak lagi yang dikendalikan oleh kuasa-kuasa dan penghulu-penghulu dunia. Tapi dikendalikan oleh Allah lewat Kristus Yesus yang turun dan menjadi manusia, yang lahir dan beserta dengan setiap orang. Maka karena
Allah sudah menunjukkan kasih karunia-Nya di dalam Yesus Kristus, maka sesungguhnya itu mau mengajar kita bahwa hidup orang-orang yang percaya adalah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini dikatakan sebuah tema yang begitu menarik. Kasih karunia Allah telah nyata. Yang pertama, lewat firman ini kita mau diingatkan dalam pesta Natal yang kedua ini, bahwa kasih karunia Allah itu nyata di dalam Yesus Kristus. Maka karena kasih karunia Allah itu nyata di dalam Yesus Kristus, setiap orang yang percaya di dalam kehidupannya harus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Maka apa yang kita rayakan tidak hanya perayaan seremonial, apa yang kita sukacitakan tidak hanya sukacita sesaat, apa yang kita nantikan telah nyata di dalam kehidupan. Maka karena sukacita dan perayaan kita adalah benar karena Kristus sudah hadir di tengah-tengah kehidupan kita, maka setiap orang yang percaya harus memberitakan. Yang kita beritakan adalah sukacita itu sendiri. Maka kita mengajak orang-orang untuk turut merasakan sukacita yang dibawakan oleh Yesus Kristus. Bagaimana mereka merasakannya? Hadirkan damai di dalam kehidupan mereka melalui hidupmu. Hadirkan damai di dalam kehidupan mereka, dalam pergumulan mereka melalui kehadiranmu. Maka jadilah menjadi berkat bagi sesamamu di dalam kehidupan ini. Tentu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu tidak hal yang mudah. Tetapi itu bukan hal yang mustahil. Setiap orang yang percaya harus mampu memberitakan kebenaran firman Tuhan itu. Harus mampu memberitakan, menerjemahkan, melakukan kasih karunia itu yang sudah nyata dalam kehidupan kita. Kristus merupakan wujud nyata dari kasih karunia itu. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lewat firman ini kita mau diingatkan, yaitu supaya kita senantiasa menasihati orang dengan sebuah keyakinan. Banyak orang sekarang ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pintar menasihati, pintar menyampaikan kata-kata yang baik, tetapi implikasi di dalam kehidupannya tidak ada. Tapi lewat firman ini kita mau diajak, kita mau diarahkan, orang yang bernatal di dalam kehidupan, dia tidak hanya pintar menasihati, tetapi yang terutama dia pintar menghidupi kebenaran firman Tuhan. Maka kita mau diajak bagaimana orang yang pintar menghidupi firman Tuhan, berarti kehidupannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita melihat di negara yang kita cintai ini, di lingkungan kita, di kehidupan kita, terus ada tantangan, terus ada persoalan. Tetapi kita mau diajak bagaimana kita berhikmat di dalam setiap persoalan yang ada dengan hikmat Tuhan itu sendiri. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lewat firman ini kita mau diajak orang-orang Kristen tidak lagi menjadi Kristen tomat, yang artinya tobat sebentar, kumat lagi, tobat, kumat lagi. Tidak demikian. Tapi pertobatan kita, kehidupan kita, perubahan kita benar-benar nyata dan abadi bersama dengan kasih karunia Kristus. Karena pertobatan kita bukanlah pertobatan untuk menyenangkan manusia semata, tetapi untuk menyenangkan Tuhan. Pertobatan kita bukan karena otak kita, bukan karena kekayaan kita, bukan karena pikiran kita, atau bukan karena pergumulan kita. Tetapi pertobatan yang akan kita nyatakan di dalam kehidupan karena kita percaya, mengimani Kristus itu mengubah kehidupan kita. Karena kita percaya dan mengimani
bahwa Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan kami, Tuhan yang maha baik untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami sudah mendengarkan sabda Tuhan. Ajar kami supaya kami menghidupi sabdamu lewat kehidupan kami dengan cara melakukan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam sukacita Natal ini, ajar kami memberitakan sukacita itu, memberikan sukacita itu bagi lingkungan kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom, selamat Natal kepada kita semuanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam damai.